Dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati. Dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati. Karena geritik itu adalah merupakan awal daripada kehendak, dan kehendak itu merupakan awal daripada perbuatan. Nah, disuruh kita menghitung geritik-geritik hati. Apakah ada geritik hati yang sifatnya kebaikan atau geritik hati yang sifatnya adalah maksiat, atau geritik hati yang sifatnya adalah mubah, perkara yang dibolehkan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hal menghitung diri, muhasabah itu ada terbagi dua. Ada muhasabah qablal amal, memperhitungkan diri sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, muhasabah ba'dal amal, memperhitungkan diri terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan. Yang pertama itu adalah memperhitungkan diri sebelum kita melakukan sesuatu. Maksudnya ayyakifa inda awwali hammin, bahwa dia berhenti sebelum ketika pertama-tama menginginkan. Dia berhenti terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang dia inginkan. Berhenti dulu. Wala yubadiru bil amal, tidak langsung mengerjakan, baik itu perbuatan yang mubah atau perbuatan taat, hendaknya tawakuf dahulu, berhenti dahulu sebelum melakukan. Artinya umpamanya perbuatan taat yang timbul dalam hati kita, jangan langsung kita lakukan, karena barangkali ada taat yang lebih utama lagi daripada apa yang kita inginkan itu. Nah, misalnya kita hendak memberikan duit ke sebuah masjid, nah itu satu kebaikan. Jangan langsung kita berikan duit itu ke masjid, tapi tawakuf artinya berhenti dahulu. Kita hitung dulu apakah ada lagi yang lebih perlu dari masjid itu untuk menerima duit kita ini. Nah, itu artinya muhasabah sebelum amal. Karena apabila kita melakukan satu taat dan meninggalkan taat yang lebih utama, maka berarti di situ ada bahagian nafsu, kada semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, misalnya kalau aku berikan duit ini kepada orang sakit nang kada kau baubat, itu lebih ganal, lebih besar pahalanya daripada memberikan duit ini untuk pembangunan masjid. Tapi kita tetap menggunakan untuk pembangunan masjid, nah berarti kita kada ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, pasti akan mencari yang lebih utama di sisi Allah. Nah, pasti mencari yang lebih utama di sisi Allah. Contoh mudah lagi misalnya, di waktu azan. Nah, di waktu azan itu amal yang paling baik kita lakukan adalah ijabatul muazzin, menjawab orang azan. Tidak ada amal yang lebih baik daripada itu. Orang azan itu yang paling baik adalah menjawab orang azan. Nah, sedangkan kita sedang membaca Quran umpamanya. Nah, apakah kita terus baca Quran kada menjawab orang azan, atau tutup dulu Quran menjawab orang azan?
Nah di situ amal yang utama adalah menjawab orang azan. Nah kalau kita terus membaca Quran, kadang menghiraukan orang azan, berarti amal kita ini kadang murni karena Allah. Kadang murni karena Allah. Kalau karena Allah jelas mengambil yang lebih utama di sisi Allah, yaitu menjawab orang azan tadi. Nah jadi itu artinya muhasabah qablal amal, menghitung sebelum beramal. Apakah amal yang kau perbuat ini memang yang lebih utama di sisi Allah, atau yang nomor 2, 3 atau seterusnya. Nah itu dalam hal taat. Nah, apalagi perbuatan yang haram sudah jelas. Jadi kita bakal hendak melakukan ini, jangan langsung dilakukan, barangkali ini maksiat. Dipikirkan ini maksiat atau kada, haram atau boleh. Nah kalau ini haram, ta'akhir, dia mundur. Nah kalau ini boleh, nah di situ disuruh lagi kita menghitung. Oh ini kau lakukan kada haram, boleh aja nih. Nah boleh pun dihitung, apakah ini boleh? Boleh ini bisa membawa kepada yang haram, atau boleh ini bisa membawa kepada yang boleh terus menerus, atau boleh ini membawa kepada kebaikan. Nah apabila yang boleh ini membawa kepada kebaikan, maka itulah yang dilakukan. Nah jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, kalau itu taat, jangan langsung dulu, kita muhasabah dulu, kita hitung adakah taat yang lebih baik daripada itu. Nah yang kedua, kalau itu maksiat jelas sudah kita mundur. Yang ketiga, kalau itu mubah ini pun diperhitungkan dulu. Karena ada perbuatan yang mubah tapi akibatnya kena haram. Itu banyak. Perbuatan yang sebenarnya mubah, kita memakai pakaian yang bagus, itu mubah sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan kena kesombongan, keangkuhan. Nah ini berarti mubah yang membawa kepada yang haram. Nah kalau kita kada khawatir, ini pakaian bagus, kok kada khawatir, kok kada akan sombong, bahkan bisa membawa aku kepada menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mubah yang membawa kepada kebaikan. Nah jadi mubah pun kita mesti berpikir dulu, jangan sembarang mubah yang dilakukan. Nah itu yang dimaksud muhasabah sebelum amal. Yang kedua ada muhasabah lagi ba'dal amal. Nah, kita menghitung lagi terhadap diri kita tentang yang dia perbuat daripada taat umpamanya. Nah, kita sembahyang, kita bersedekah, kita puasa, kita baca salawat, zikir, sesudahnya itu disuruh kita muhasabah, menghitung apakah taat yang sudah kita lakukan ini sesuai aturannya atau kada. Apabila sesuai, nah di situ kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Apabila taat yang kita lakukan ini belum sesuai dengan aturannya, dengan haknya, maka disuruh kita istighfar, minta ampun dan berniat untuk memperbaikinya di belakang hari. Nah, setiap taat yang kita lakukan di situ banyak hak-hak Allah yang mesti dipenuhi. Kita sembahyang, kita baca Quran. Nah, sesudah kita bertuntung baca Quran, kita disuruh satu, mengingat tadi baca Qurannya ikhlas kada. Nah, di awalnya ikhlas bang tadi, nah, pertamanya ikhlas, tapi di tengahnya bang ikhlas kada waktu membaca Quran tadi. Amal itu bisa awalnya ikhlas, tengahnya bisa hilang ikhlasnya. Contohnya kita baca Quran surangan, tiba-tiba ada orang datang. Orang melihat kita baca Quran, timbul hati kita ada senang, ada gairah. Nah itu ikhlas kita rusak di tengah amal. Nah kita lihat ikhlas kita waktu beramal tadi, oh sudah ikhlas. Yang kedua, hak amal itu adalah apakah amal kita ini sudah sesuai dengan petunjuk Rasul atau kada sesuai. Nah yang ketiga, kita beramal itu kita syuhudul minnah. Kita telah menyaksikan nikmat Allah yang sampai kepada kita. Nah, kita beramal tadi kita merasa dapat nikmat Allah, kita merasa dapat hidayah Allah.
kita merasa dapat taufik Allah, supaya jangan ujub dengan amal. Nah, yang keempat, kita merasakan banyak kekurangan kita dalam taat tadi. Banyak hati kita kemana-mana dalam taat tadi. Nah, apabila 4 perkara itu sudah kita muhasabah, ada yang kita syukuri, ada yang kita istighfari di dalam perbuatan taat itu. Nah, itu wahasib nafsaka fi kulli khatratin tadi. Waraqibillaha fi kulli nafasin, dan murakabahlah engkau terhadap Allah pada tiap-tiap napas. Murakabah itu artinya salah satu maknanya adalah merasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi merasa diawasi oleh Allah ini merupakan satu langkah pertama seseorang berada di jalan yang benar. Kalau orang sudah merasa kada diawasi Allah, kalau orang sudah merasa kada diperhatikan Allah, maka dia akan menempuh jalan halal haram dan sebagainya. Nah, waraqibillah fi kulli nafas. Murakabahlah engkau akan Allah pada tiap-tiap napas. Artinya, rasakanlah dirimu selalu diawasi oleh Allah, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu membuat hidup seseorang menjadi lebih bertata kerama, lebih beradab. Kita sembahyang misalnya. Nah, sembahyang itu memang disuruh kita pertama-tama menyaksikan Allah. Ubudillah ka'annaka tarah. Kita sembahyang, kita baca Quran, kita disuruh menyaksikan Allah. Fa illam takun tarah, jikalau engkau tidak mampu yang demikian, rasakan Allah mengawasi engkau. Nah, kalau kita kada kawa dalam ibadah itu musyahadah kepada Allah, maka ambil yang kedua, bahwa kita ibadah ini kita sedang disaksikan oleh Allah. Bacaan kita ini didengar oleh Allah, gerak-gerik tubuh kita dilihat oleh Allah. Nah, sehingga ibadah kita bisa menjadi bagus, bacaan kita menjadi teratur, gerakan tubuh kita menjadi teratur. Kalau kita merasa bahwa kita diawasi, dinilai oleh Allah. Nah, itu murakabah artinya. Waraqibillaha fi kulli nafasin. Kenapa kita bacaan Quran, salawat, laju, tapuntal membaca? Karena kita kadang merasa didengar oleh Allah, kadang merasa didengar oleh Allah. Kalau baca Quran kita barang aja, salawat kita asal sampai 100 kayak apa jadinya. Yang penting sampai bilangannya 1000 sehari. Nah, karena kita kadang merasa didengari oleh Allah. Sembahyang kita laju, kada bubuku beruas, kada betumak ninah, ruku sujudnya. Kenapa? Karena kita kadang merasa dilihat oleh Allah. Nah, jadi murakabah ini adalah sumber adab. Nah, sumbernya adab itu adalah mambaul adab murakabatullah. Nah, sumber adab itu murakabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik di tengah orang banyak atau sorangan sembahyang bagus, rapi, teratur sembahyangnya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung orang. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung kalian. Dihitung orang. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung orang. Nah, artinya menghitung diri itu artinya kita, misalnya kita zuhur, kita kalau menghitung apa yang kita lakukan mulai subuh. Tadi mulai subuh sampai zuhur kita kalau menghitung berapa dosa yang kita lakukan, kemana mata memandang, mendengar apa yang kita ucapkan, supaya waktu zuhur itu kita bisa memperbaiki, mensyukuri yang baiknya. Karena asar kita muhasabah lagi antara zuhur ke asar. Maghrib ini kada terlalu jauh, amunnya sehari sekali kejauhan bisa banyak taliungnya.
Misalnya muhasabah habis subuh aja 24 jam, itu kebanyakan yang dihitung. Tapi kalau per salat nyaman. Sebelum kalian dihitung orang. Nah kalau dihitung orang, karena orang teliti menghitungnya. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang orang. Timbang amal sebelum ditimbang orang. Artinya seorang aja menimbang dulu. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang orang. Karena di akhirat ada timbangan amal. Kita timbang dulu amal kita. Mana kira-kira baratnya? Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan bersiap-siaplah untuk sidang yang besar. Nah, sidang yang besar artinya sidang di hadapan Allah. Itu setiap orang akan disidang oleh Allah. Tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kemana kita gunakan nikmat-nikmat ini? Ya, diminta tanggung jawab. Jadi artinya nikmat yang diberikan Allah ini bukan cuma-cuma, bukan kada ada hitungannya, dihitung. Yauma la takhfa minkum khafiyah, pada hari yang tidak tersembunyi daripada kalian sesuatu yang tersembunyi. Kada ada tersembunyinya. Nah di bawah ada keterangan nomor 1, fa innahu ahwanu alaikum bil hisabi ghada, bahwasanya itu lebih mudah atas kalian pada hisab di hari kiamat. Antuhasibu ampusakum al-yauma, bahwa kamu hisab diri kamu sekarang ini. Kalau sudah kita hitung, kita rapiakan, nyaman. Hakadha ja'at riwayatu hadzal khabar fi kitabil Qusas wal Mudzakirin di Ibnul Jauzi sad 43, wa ja'atil ibarat fi nuskhati Jim wazinuha qabla an tuzana alaikum, ay ista'iddu wa tahayya'u. Arti wa tazayyanu artinya bersiap-siaplah untuk menghadapi sidang yang agung. Nomor 3, allaqat Tirmidzi bi sunanihi bi abwabi sifatil qiyamah kalimat Umar hadi bi labzi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Wa inna ma yakhifful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hanya saja ringan, inting perhitungan pada hari kiamat atas orang yang telah menghitung dirinya pada dunia ini. Wa khafillaha fi dinik, wa khafillaha fi dinik, dan takutlah engkau kepada Allah pada agama engkau. Takutlah engkau akan Allah pada agama engkau. Maksudnya, takutlah kepada Allah pada agama engkau, bahwa agama kita ini hilang di tengah perjalanan hidup kita. Nah, itu yang kita takuti. Rasulullah berdoa, seringkali beliau baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu tanda ketakutan beliau atas agama. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agama engkau. Nah, orang yang mengamalkan doa ini itu alamat husnul khatimah. Orang yang kada khawatir kehilangan agama, dia akan kehilangan agama di akhir hayatnya. Orang yang kada khawatir kehilangan agama,
dia akan kehilangan agama di akhir hayatnya. Orang yang khawatir kehilangan agama, dia akan selamat di akhir hayatnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau. Warjuhu fi jami'i umurik, dan berharaplah engkau kepada Allah pada sekalian perkara engkau. Berharaplah engkau kepada Allah pada sekalian perkara engkau. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah engkau atas sesuatu yang menimpa kepada engkau daripada musibah. Wasbir ala ma asabak. Nah, di bawah tuh ada nomor 2, wala tazunnanna annal karba la yantahi zilluh palikulli syai'in ajal. Jangan kamu menyangka bahwa kesusahan, kesulitan itu tidak akan berakhir. Nah, jangan menyangka bahwa kesusahan itu terus menerus. Jangan menyangka itu. Karena tiap-tiap sesuatu itu ada masanya, temponya. Jadi waktu kita susah artinya apakah yang kita hadapi? Nah, jangan kita menganggap bahwa ini bakal salawasan. Jangan, karena ini pasti ada batasnya. Wa'lam annal faraja ya'ti min qalbi syiddah wadzik, bahwa kelapangan itu datang dari hati yang sempit dan sulit. Wa syawahiduhu katsirah wa minha qauluhu ta'ala wa basyiris sabirin. Allah berfirman dalam Quran mengkhitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, karena satu saat mereka akan mengalami sebaliknya, kegembiraan, kelapangan. Walam yakul, Allah tidak berfirman wasallis sabirin. Allah kadang menyuruh kita menghibur orang-orang sabar, tapi disuruh kita mengabarkan kabar gembira kepada mereka. Wa inna ma qala wa basyiris sabirin liyupida annas sabira, bahwa orang yang sabar yastaqbilu bisyaratan, dia akan menghadapi kegembiraan, min farajin, kelapangan, au ajrin atau pahala, au nasrin atau pertolongan, au yusrin atau kemudahan. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la takhaf illa dzambak, janganlah kamu takuti kecuali dosa engkau. Jangan kamu takuti kecuali dosa engkau, karena dosa ini sumber malapetaka. Nah, dosa ini sumber malapetaka. Setiap dosa yang kita perbuat itu pasti akan menimbulkan bencana kepada kita. Ada yang langsung, ada yang sedang, ada yang kena di akhir hayat kita, ada yang di akhirat. Memang kada semuaan dosa begitu kita perbuat langsung ada bencana. Tapi pasti ada bencananya, bisa lakas, bisa sedang, bisa lambat, bisa di akhirat. Nah, itu dosa-dosa yang kita kada minta ampun kepada Allah. Dosa-dosa yang kita kada tobat. Kalau tobat itu ya dihapus sudah.
kita berbuat dosa. Nah, berbuat dosa. Jadi ibaratnya dosa ini laksana bom waktu. Satu saat dia akan meledak, menghancurkan kita. Kalau kita kada tobat dari dosa ini, bisa isuk, bisa bulan kaina, bisa tahun kaina. Pokoknya setiap dosa itu pasti akan membawa kejahatan. Wala tarju illa rabbak, dan jangan kamu berharap kecuali kepada Tuhan engkau. Nah, jangan kamu berharap kecuali kepada Tuhan engkau.